Pagi hari ini saya akan membawakan salah satu training yang sebenarnya ini training sangat penting sekali, cuman orang sangat pusing sekali. Kenapa? Karena setiap orang itu sebenarnya memiliki goals yang sama ketika kita join di bisnis HDI, yaitu apa? Pengen sukses, Pak. Nah, salah satu kunci suksesnya itu di HDI, itu kan sebenarnya adalah bagaimana kita mendapatkan hasil. Ya, hasil itu apa? Ya penghasilan dalam sebuah bisnis. Setiap orang bertujuan bisnis itu adalah mau dapetin rupiah, mau dapetin keuntungan, mau dapetin bagi hasil yang halal, mau mendapatkan penghasilan. Nah, kalau kita tidak tahu cara mendapatkan penghasilannya di HDI, ya tentunya kita jadi nggak bisa dapat penghasilan. Itu sebabnya bisnis plan itu harus benar-benar kita pahamin rekan-rekan. Kenapa? Karena yang pertama untuk kita. Kita mau merencanakan dapat penghasilan berapa, itu kan bergantung kepada bisnis plan-nya kita paham atau enggak. Itu yang pertama rekan-rekan. Yang kedua, itu kita mau mengenalkan bisnis ini ke orang-orang di sekitar kita. Nanti akan ada pertanyaan ke orang-orang sekitar kita. Oh iya, bisnis HDI apa bagusnya? Oh pokoknya bagus, hasilnya gede. Nah orang jadi gini gimana sih nih orang nih kayaknya yang jual-jual iming-iming nih, yang jual mimpi-mimpi nih. Modal kecil hasil gede. Wah pasti nipu-nipu. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjelaskan skema bisnis ini. Kenapa kok bisnis ini dengan modal 0 rupiah bisa menghasilkan miliaran rupiah? Loh, menarik gak? Modal 0 rupiah bisa menghasilkan miliaran rupiah. Wah, tapi kalau kita nggak paham, nggak bisa menjelaskan bisnis ini, ya pada akhirnya orang tidak tertarik. Bisnis plan, oke? Nah, sebelumnya saya mau ingatkan bahwa join di bisnis HDI, ya keuntungannya bergabung di bisnis HDI adalah kalau misalnya kita melalui online, ketika kita join itu gratis ya rekan-rekan ya. Kalau kita join di HDI melalui online, melalui www.hdi1.com atau www.hdistore.com itu gratis. Nah, kalau kita join di cabang terdekat, maka kita ada biaya administrasi sebesar 50.000 dan Anda akan mendapatkan pengganti biaya tersebut yaitu katalog produk. Oke, jadi jangan lupa prinsipnya bergabung di HDI itu sebenarnya gratis. Nah, buat teman-teman yang muslim kadang-kadang berpikir ada ustadz yang mengharamkan karena goror. Nah, kalau di HDI goror itu tidak terdapat karena modal kita ketika join itu gratis. Ya, tapi kalau di perusahaan lain mungkin ketika join harus mengeluarkan uang sejumlah uang yang sangat besar sehingga timbullah masalah goror di situ. Nah, di sini karena gabungnya gratis maka masalah goror itu menjadi hilang. Oke. Nah, pertama, keuntungan yang pertama ketika kita gabung, ya ini untuk pertanyaan buat downline kita atau prospek kita yang dia cuman konsumsi doang, terus tanya, Pak, saya beli produk HDI ini, untungnya apa Pak saya beli produk HDI? Sering nggak kita mendapatkan pertanyaan kayak gitu? Sering ya. Nah, pertama keuntungannya adalah kalau kita beli, kita akan dapat diskon 15-18% rekan-rekan. Nah, buat teman-teman yang belum kok 15-8% Pak, bukannya 20-25% Pak. Nah, berarti nggak merhatiin harga baru sekarang ya. Per harga baru bulan Juli kemarin itu sebenarnya bukan 25% lagi tapi 15 sampai dengan 18% selisihnya. Nanti kita akan lihat dari perbandingannya ya. Nah, intinya 15 sampai 18%. Jadi orang bergabung, dia setiap hari, setiap bulan itu belanja produk, keuntungan yang pertama adalah dia dapat diskon. Itu udah keuntungan ya rekan-rekan ya. Kadang orang berpikir, oh saya gabung, apa untungnya saya gabung beli produk? Ya diskon itu adalah keuntungannya. Sama seperti halnya kalau Anda pergi ke minimarket misalnya Alfamart gitu. Nah Anda ditawarkan kan, Pak sudah punya kartu Alfanya. Nah, atau Anda pergi ke Matahari, Pak sudah ada kartu Mataharinya. Nanti kalau Bapak udah punya kartu, produk-produk tertentu akan dapat diskon Pak keuntungannya. Nanti Bapak kalau misalnya beli produk kita akan dapat poin Pak, yang nanti poinnya itu bisa dibelanjakan kembali kalau mencapai poin tertentu. Nah, sadar gak kita sebenarnya itu sudah diperlakukan sama sepertinya HDI kalau kita belanja di tempat luar. Pasti nggak sadar, ya kan? Nah, itu keuntungannya kalau kita sudah member. Oke. Nah, jadi jangan sampai kita berpikiran, oh apa untungnya saya member? Untungnya adalah diskon. Untung yang kedua dari segi retail itu adalah ketika kita beli harga
distributor, kita jual, ya kita beli harga enterpriser, kita jual harga konsumen, maka kita akan dapat selisih 15-18% itu. Itu adalah keuntungan yang kedua dari segi retail, oke? Nanti akan saya jelaskan dari segi angka-angkanya. Lalu keuntungan yang kedua secara global, jadi ini adalah keuntungan yang pertama ya, yang retail ini adalah keuntungan yang pertama yaitu retail. Yang keuntungan kedua adalah network. Yaitu apa? Sebagai network builder, apa sih keuntungannya buat kita? Ya, sebagai network builder atau pengusaha, business owner, apa sih untungnya buat kita? Gitu ya. Nah, kan teman-teman nih mungkin yang baru bergabung biasanya berpikirnya oh keuntungan jualan. Nah, padahal keuntungan yang terbesar itu ada di keuntungan network, rekan-rekan. Network builder, business owner. Nah, kita akan membahas dalam itu mengenai business owner, di mana network profitnya yaitu sebesar 5% kurang lebihnya. Ini akan kita bahas lebih dalam itu di network profit. Oke. Nah, keuntungan yang berikutnya itu adalah achievement, yaitu prestasi yang kita dapatkan ketika kita mencapai tahap-tahap tertentu dalam network builder ini. Gitu ya. Nah, ini adalah hal yang perlu kita pahamin ketika kita bergabung di HDI. Ini adalah keuntungan-keuntungan yang Anda bisa dapatkan. Sehingga kalau sekarang Anda kerjaannya cuma konsumsi, Anda pengen dapetin potensinya. Nah, ayo kita simak sampai selesai ya. Nah, sekarang kita ngomongin retail profit dulu. Sebelum kita ngomongin retail profit, kita ngomongin daftar harga dulu. Nah, daftar harga ini kalau Anda sudah member, itu bisa download di www.hdi1.com. Pilih marketing tools, habis itu ada namanya daftar harga. Nah, pilih Indonesia ya, jangan sampai pilih Filipina. Beda ya. Jadi pilih yang Indonesia, ada harga yang enterpriser yang warna hitam ini ya, dan warna putih ya, dan harga retail ya, harga jual itu yang warna kuning. Oke. Nah, keuntungan retail sebesar 15-18% itu akan dikenakan kalau misal nih kita beli di Propolis 305.000. Terus kita jual ke konsumen yang belum member itu seharga 359.000 harga retailnya. Ya, Anda bisa lihat ya di sini ya. Harganya Bipropolis ya, harga Region 1 itu 359.000. Sementara harga membernya 305.000 ya. Anda bisa lihat di sini ya, 305.000. Maka selisihnya adalah 54.000. Nah, 15% ya selisihnya 54.000. Nah, jadi Anda akan mendapatkan keuntungan selisih, yaitu keuntungan retail, keuntungan jualan 54.000 langsung saat itu juga. Jadi Anda beli di cabang terdekat 305.000, Anda jual ke orang tersebut, orang itu bayar 359, Anda dapat 54.000 selisih keuntungan retail. Sampai sini ada yang bingung? Ya, kalau nanti ada di tengah jalan ada yang mau bertanya, langsung ya bersuara, Pak, saya mau tanya Pak, supaya jangan tersesat di tengah-tengah jalan. Begitu Anda ikutin trainingnya itu tersesat di tengah jalan, langsung blank ke belakangnya. Ya, nah ini daftar harga. Jadi Anda kalau belum punya, ayo download, terus taruh di handphone Anda, karena nanti akan ditanya kan sama prospek kita, sama downline kita, ada daftar harga nggak? Pak, saya mau beli Propolis Pak, saya mau beli Propo Elix Pak yang 30. Harganya berapa ya? Nah, kita kan lihat daftar harga kalau belum apal. Oke. Nah, ini adalah gambaran keuntungan retail, keuntungan jualan. Oke. Nah, sekarang membaca brosur daftar harga. Pasti teman-teman yang baru bergabung ini bingung. Pak, ini kok angkanya ada BV, ada BP, ada Region 1. Saya kalau mau beli Propo Elix yang 30, Pak, ya ini ya, misalnya Propo Elix 30 ya. Harganya itu 197.000 ya, Pak. Bukan ya. Jadi kalau kita mau beli itu adalah harga yang enterprise price, yang warna biru ini ya, yang garis biru ini adalah harga enterpriser. Itu adalah harga kalau kita sudah gabung kita belinya harga yang enterpriser. Oke, nah kalau kita mau jualan maka harga retail yang kita jual. Anda bisa lihat yang di warna kuning itu ya. Nah, sekarang apa fungsinya BP dan fungsinya BV? Fungsinya BP itu adalah kursnya di HDI. Oke, kursnya di HDI yaitu kalau misalnya 1 BP senilai 3.000 BV. BP berfungsi untuk menghitung status. Jadi kalau misalnya kita mau ngomongin, Pak, saya mau dapat peringkat A, peringkat B. Oke, berarti kamu harus tutup poin, nah BP kan, tutup poin senilai 300, lalu kamu harus punya berapa jalur yang tutup poinnya 300 misalnya. Ya, jadi poin fungsinya untuk menghitung status. Kita kalau mau tahu status kita itu mau kejar apa, maka di poin kuncinya.
Lalu kalau kita mau ngitung bonusnya kita, maka di business value. Jadi berapa persen yang kita dapat bukan dari harga beli ya rekan-rekan ya. Contoh nih, di sini yang paling atas supaya gampang nih yang nomor satu. Yang nomor satu itu harga Propo Elix itu harganya belinya 329. Nah, persentase yang kita dapat bukan dari 329 rekan-rekan, tapi dapatnya dari 197.400. Oke, nah 197.400 kalau dibagi 3.000 ketemunya adalah 65,80. Jadi gampang ya, yang penting tahu poinnya berapa, tinggal kali 3.000 ketemulah BV gitu. Oke, nah sampai sini ada yang masih bingung. Nah kalau yang kolom kedua ini itu adalah keterangan lengkap nama produk. Nah kalau yang kolom ketiga ini adalah jumlahnya. Ya, karena jangan lupa ada orang-orang yang nanya loh, Royal Jelly liquidnya itu berapa gram, Pak? Nah, Anda jawabnya di sini. Oh, itu satu botol isinya 150 gram. Nah, bisa jawab kan? Ya, contohnya Aloe Propolis Cream berapa gram, Pak? Nah, ada di sini juga di daftar harga. Oke, jadi jangan lupa download. Sampai sini ada yang masih bingung boleh bertanya. Semuanya oke? Oke ya, udah paham ya untuk brosur daftar harga ya. Jadi Anda sudah tidak bingung lagi untuk baca brosur daftar harga. Kalau mau beli produknya, harganya adalah yang enterpriser price. Nah, kalau Anda di Jawa, Madura, maka region 1 ya, Jawa, Madura, Bali ya. Itu di region 1 harganya. Kalau Sumatera itu region 2. Kalimantan, Sulawesi region 3. Kalau misalnya Papua, ya region Papua gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, tadi kita udah bahas keuntungan retail. Udah selesai nih kita ngomongin keuntungan retail. Sekarang kita move on ke keuntungan network builder ya sebagai pengusaha, sebagai business owner. Nah, saya mau mengajak seluruh rekan-rekan yang tergabung dalam Zoom ini menjadi business owner. Jadi mindset Anda harus seperti pengusaha ya, pemilik usaha Anda tuh punya usaha yang potensinya tuh besar loh. Ya, contoh gini, saya dulu pernah berpikir, oh yuk buka rumah makan. Kalau buka rumah makan, gimana ya caranya dapetin income 1 miliar dari bisnis rumah makan? Boleh ya kita berpikir seperti itu rekan-rekan? Boleh ya, saya mau dapetin 1 miliar dari bisnis rumah makan. Boleh dong. Nah sama seperti halnya, saya mau dapetin di HDI, yaitu misal saya mendapatkan peringkat Diamond Leader, saya potensinya bisa mendapatkan 25 miliar. Wih. Dan ini masuk akal, hitungannya jelas rekan-rekan. Anda bisa lihat di gambar, misal Anda punya 5 jalur, 5 kaki, 5 downline di first line Anda 5 orang, dan masing-masing dari first line Anda itu juga sama-sama itu mengajak 5 orang. Jadi kan 5 orang sama-sama ngajak 5 orang ketemu 25. Maka 5 di level keduanya adalah 25. Level ketiganya 125 dan seterusnya. Jadi matriks 5. Ini adalah perhitungan yang nyata. Kalau ini terjadi, omsetnya adalah 300 poin. Ingat ya, 1 poin nilainya adalah 3.000 BV. Berarti kalau 300 poin dikali 3.000, ketemunya adalah omset BV. Nah ini ya, 900.000. Jadi 300 poin dikali 3.000 ketemunya adalah 900.000. Jadi tutup poin 300 atau senilai 1.600.000. Kurang lebihnya segitu. Maka 5 kali 900.000 ketemunya 4.500.000 ya. Nah, dikali 5% persentasenya yang tadi saya bilang network builder itu kurang lebihnya 5% ya. Maka pendapatan di level pertama 225. Nah, kalau dijumlahkan sampai pendapatan level ke-8 maka 25 miliar per bulan. Nah, Anda boleh berpikir, masa iya sih 25 miliar per bulan? Boleh berpikir seperti itu. Karena 25 miliar per bulan bukan dicapai dalam waktu setahun 2 tahun. Mungkin butuh waktu 10 tahun, mungkin butuh waktu 20 tahun, 30 tahun, bahkan mungkin sampai diwariskan ke anak cucu Anda. Tergantung bagaimana cara jalannya kita. Cuman, gimana kalau misalnya ternyata itu 90% bisnis kita itu gagal. Ya, yang berhasil cuman 10%-nya. Berarti dari 25 miliar itu kita dapat 2,5 miliarnya. Dan sudah ada yang mencapai angka segitu rekan-rekan. Sudah ada beberapa yang sudah mencapai angka miliaran. Yang ratusan juta di bisnis HDI sudah banyak. Artinya potensi bisnis ini dan penghasilan itu terus meningkat rekan-rekan. Berarti potensi bisnis ini itu beneran tidak terbatas.
Mungkin nggak akan mendapatkan 25 miliar? Mungkin. Dan ini hitungan yang nyata, tergantung kita mau nggak meng-create enterpriser-nya ini. Meng-create faktor pengalinya. Nah ini adalah potensi kalau kita memiliki peringkat Diamond Leader. Oke, nah sekarang gimana potensi kalau kita memiliki peringkat eksekutif Diamond Leader? Maka dapatnya 29 miliar. Ya, 10%-nya kalau 90% gagal 2,9 miliar. Nah, kalau misalnya ternyata 99%-nya gagal, cuma dapat 1%-nya, maka 290 juta. Coba, saya mau ajak teman-teman berpikir di sini. Kalau kita jalan bisnis ini 5 tahun, ya 5 tahun kita kerja keras di bisnis ini, kita bangun bisnis ini, ikutin trainingnya, kita juga bawakan training sendiri, presentasi, dapatnya 290 juta per bulan. Kira-kira layak nggak buat kita kerja keras untuk mencapai hal itu? Buat saya layak banget. Kenapa? Karena saya tertarik menjalankan bisnis ini karena tidak puas dengan penghasilan saya waktu saya kerja. Kerja pertama dapat 1 juta, bulan berikutnya 1 juta lagi, bulan berikutnya 1 juta lagi. Kalau mau naik berarti nunggu diangkat posisinya atau nunggu tahun depan. Maka posisi yang paling gampang adalah bisnis. Nah kalau bisnis resikonya besar, maka yang paling memungkinkan adalah bisnis HDI dengan potensi penghasilan seperti ini. Nah 290 juta itu sangat banyak yang sekarang sudah dapat sekitar segitu rekan-rekan. Wah, udah banyak sekarang yang mendapatkan ratusan juta per bulan. Artinya 1%-nya itu sudah banyak loh orang yang dapat penghasilan. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya Star Diamond, peringkat Star Diamond, potensinya berapa? 1,3 triliun potensinya. Ya tentunya belum ada nih di ADI yang mendapatkan income segitu. Dan ini kan yang namanya proyeksi bisnis, yang namanya perencanaan bisnis atau potensi dalam sebuah bisnis. Nah ini kan yang kita kejar potensinya. Toh misalnya ternyata cuman untung atau cuman bener-bener dapatnya 1%, ya lumayan 13 miliar kan. 1%-nya ternyata di bisnis ini kita cuma dapat, dan itu misalnya cucu kita yang dapat, tapi 13 miliar, ya lumayan. Ya. Nah, ini saya sebelum saya ngomongin detailnya seperti apa, saya mau memberikan sebuah gambaran besar kenapa kita harus semangat, kenapa kita harus tahu bagaimana cara mendapatkan uang ini, bagaimana cara mendapatkan penghasilan di atas. Kita harus memahami caranya. Jadi kita bisa meraih yang mau kita dapatkan income-nya berapa. Oke? Nah, oke, sekarang kita baru masuk dalam materinya. Jadi ini ibaratnya saya mau menggugah Anda, mau membuat Anda tuh bener-bener tahu potensinya tuh apa. Sekarang kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama Anda mesti memahami dulu bahasa-bahasa dalam network marketing rekan-rekan. Ya, kalau Anda boleh lihat yang warna hijau ini, itu adalah yang namanya jalur atau kelebaran. Sama aja. Jadi kalau saya ngomongnya butuh 3 jalur atau butuh 3 kelebaran, sama. Ya, misalnya saya butuh 3 jalur A, B, C. Ya, berarti ada 3 jalur ya di sini ya. Nah, kalau saya butuh 5 jalur, A, B, C, D, E. Nah, ini 3 jalur. Nah, kalau saya bilangnya kedalaman atau level, maka Anda bisa lihat di sini. Level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Oke? Dan jaringan yang bentuknya seperti ini, kita sebutnya itu adalah unilevel atau matahari. Bukan Unilever ya. Bukan Unilever, tapi unilevel. Artinya bebas Anda memiliki berapa jalur. Ya, tapi beda ini konsepnya dengan yang namanya binary ya atau kelipatan dua atau piramid. Nah, yang biasanya dipakai skema-skema ini untuk money game atau untuk nipu-nipu orang, itu biasanya pakainya binary. Tapi apakah setiap binary itu adalah penipuan? Belum tentu. Oke ya. Jadi bukan berarti setiap binary itu pasti penipuan, enggak, itu belum tentu. Cuman ini adalah skema yang unilevel yang sini ya. Nah, sementara yang atas ini itu adalah skema binary. Jadi Anda bisa paham nih maksudnya binary apa, maksudnya unilevel apa. Nah, yang biasanya penipuan tuh adanya yang di sini nih, binary gitu ya. Kita unilevel pakainya. Oke, bebas. Jalur berapa jalur. Oke. Nah, sekarang kita mau ngomongin bagaimana untuk meraih peringkat. Peringkatnya tuh di HDI ada apa aja sih dan cara mencapainya. Nah, yang perlu Anda perhatikan adalah omset pribadi Anda, ya. Misalnya di sini nih, ini adalah omset pribadi Anda. Dan jumlah kaki dan omsetnya. Oke, dan berapa kelebaran yang dibutuhkan serta berapa kedalaman yang dibutuhkan.
Nah, jadi Anda perlu tahu nih kelebaran yang dibutuhkan dan kedalaman yang dibutuhkan dan berapa omsetnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam gambaran sederhana dulu deh, ilustrasi cara kerjanya. Misal, saya datang ke cabang atau saya belanja online. Waktu saya datang ke cabang, lalu saya ngomong, Bu, Mbak, saya mau beli dong Propo Helix 61 dan Clover Honey 1 kilo 2. Oke, kita transaksi, kita bayar. Berarti Anda itu akan dapat poin untuk nama Anda senilai 336,3 BP atau poin. Omset BV-nya Anda itu adalah 1.8.900 BV. Meskipun Anda mengeluarkan biaya itu 1.170 ditambah 609 ya yang ini ya. Meskipun Anda mengeluarkan biaya ini, tapi BV yang masuk ya sesuai dengan BV yang kita belanjakan. Atau gampang-gampangannya poin dikali 3.000, ketemulah 1.8.900 rupiah. Ya. Nah, ini yang Anda dapatkan. Nah, lalu ternyata Anda punya 2 rekan kerja, 2 downline, ya 2 jalur. Nah, misalnya nih di level pertama, jalur pertamanya Anda, biasanya kita sebut first line, ada yang namanya Cindy. Ya, ada lagi nih di jalur yang kedua namanya Rudy. Ya, ini jalur pertama, jalur kedua. Ya, ini adalah level 1. Ini Cindy belanja Royal Jelly Liquid misalnya. Si Rudy belanjanya isi starter 4 star, ya poinnya 308. Sementara Cindy poinnya 92. Kita mau ngitung berapa bonusnya kita ya. Nah, kalau skemanya Anda punya 2 downline di level pertama dan Cindy ternyata punya downline lagi namanya Alif misalnya. Dia belanja Clover Honey 1 kilo. Nah, sekarang berarti ada 107,25 poin di Alif. Nah, Anda tidak akan tahu rupiah yang mereka keluarkan tuh berapa, belanja produknya tuh apa, nggak tahu. Yang tertera di internet, kalau Anda login di hdi1.com, yang tertera di internet itu adalah BP dan BV-nya. BP-nya Cindy berapa, dan omsetnya Cindy berapa, yaitu 276. Rudy juga gitu, kita nggak tahu nih Rudy belanja apa, yang tertera cuman poinnya aja 308,05 dan 924.150 BV. Oke, termasuk Alif juga. Nah, berapa bonusnya? Anda bisa lihat di sini nih. Ya, 92 poin, ingat 1 poin sama dengan 3.000. Berarti 92 poin dikali 3.000, ketemulah 276.000. Kali 5% bonus Anda untuk si Cindy 13.800. Oke, nah Rudy belanja paket isi starter, maka hitungannya dari 300 poin. Kok nggak dari 308 Pak? Nanti kita akan bahas ya. Jadi mentok sampai 300 poin dikali 3.000, jadi totalnya adalah 900.000 BV kali 5%, maka bonus Anda 45.000 dari Rudy. Nah dari Alif, bonus Anda 16.088. Total bonus Anda kalau Anda memiliki jaringan seperti ini, belanjanya ini, maka 74.888. Pak, bisnis kecil dong Pak, cuma dapetin 75.000. Lah iya, kan baru 3 orang yang belanja di jaringan Anda. Tadi kan yang kita harapkan kan puluhan ribu orang, ribuan orang yang belanja. Ya, yang Anda memiliki jalur distribusinya. Coba gini rekan-rekan, kalau Anda buka rumah makan, yang beli ya di rumah makan Anda cuman 3 orang. Hasilnya besar apa kecil? Pasti hasilnya ya kecil, orang yang belanja baru 3 orang di rumah makan Anda ya. Anda buka butik yang belanja sebulan, yang belanja cuman 3 orang. Ya rugi akhirnya. Ya, hasilnya juga ya paling kalau satu pakaian misalnya laku ya, dari 3 orang itu 3 pakaian yang laku, paling hasilnya cuman 80 ribuan. Kalau satu pakaian untungnya sekitar 30 ribu misalnya, ya. Nah, jadi ini adalah logik kita harus masuk ya di sini. Nah, ini gambaran sederhananya. Oke, sampai sini masuk ya gambaran sederhananya ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam macam-macam pendapatan di HDI ini. Nah, sederhana kok rekan-rekan. Yang penting Anda mesti memahami ketika ada poin yang Anda dapatkan, total poin yang Anda dapatkan dan total poin yang downline Anda dapatkan itu dibagi 2 macam. Ya, yaitu 1 sampai 300 poin. Lalu kelebihan dari 300 poinnya itu dihitung sebagai bonus C dan bonus D. Ya, contohnya gini nih.
Contohnya gini, misal jaringan Anda seperti ini nih, X ya. X adalah Anda nih, X adalah Anda. Anda 307 poin. Lalu Anda punya downline Y sama Z. Y ini 450 poinnya. Z ini 350 poinnya. Maka bentuknya seperti ini ya rekan-rekan ya. Jadi yang 300 poin yang pertama ya untuk A dan B itu dihitungnya dari downline, pribadi tidak dihitung. Oke, ini kan X ini pribadi yaitu Anda sendiri. Kita mau ngitung bonusnya Anda nih. Anda 307 berarti pribadi tidak dihitung. Maka yang dihitung adalah 300 dari Y dan 300 dari Z. Nah, itu masuknya di bonus A dan B. Jadi 300 pertama itu masuknya di bonus A dan B. Kelebihan dari 300 itu masuknya di bonus C dan D. Ya, bonus C dan D. Makanya di sini C nih, C untuk bonus C khususnya itu berlaku pribadi. Makanya ada 7 nih poin. Karena poin kita kan 307 kan, yang 300-nya masuk ke bonus A. Yang 300-nya tidak dihitung, tapi 7 poinnya dihitung karena pribadi. Nah, yang ini nih Y 150 yang 300-nya masuk di A, yang 150-nya masuk di Y. Nah, 150 dihitung lagi untuk bonus D rekan-rekan. Jadi 2 kali bonusnya nih di 150 itu dihitung. Pertama bonus C dan bonus D. Ya. Nah, ini yang 350, 300-nya masuk di bonus A ya, si Z ini. Dan 50-nya masuk di bonus C dan bonus D. Oke, berapa persentasenya tergantung posisi atau peringkat Anda. Kecuali untuk bonus D. Kalau bonus D, apapun peringkat Anda itu 2,5% dari omset dari bonus A yang Anda dapatkan dan 1% dari bonus B yang Anda dapatkan. Nah, ini ibaratnya nanti kalau Anda sudah mencapai peringkat leader baru paham deh gitu. Oke, jadi ingat ya, 300 poin yang pertama itu kita hitung bonus A dan bonus B. 300 poin kelebihannya itu untuk ngitung bonus C dan bonus D. Dan ini nih, ini kuncinya yang saya pengen rekan-rekan pahamin bener ya. Yang penting Anda paham skemanya bonus A. Oke, yang penting Anda paham skemanya bonus A. Itu ibaratnya itu tugas pertama Anda untuk bisnis plan itu sudah paham. Karena fokus kita kan gini rekan-rekan. Kan tutup poin kita itu kan 300 ya. 300 poin tutup poinnya kita. Nah, kalau tutup poinnya itu 300, maka semua tutup poin itu ya semua poin-poin yang kita punya dari downline kita. Kalau 300 berarti kita cuma ngitung bonus A doang. Bonus C sama bonus D kan nggak perlu dihitung. Nah, cuman kan nggak mungkin 300 poin bulat kan. Kan pasti ada 307, beli paket aja 320. Nah, kelebihan 300-nya itu sebesar 20, sebesar 7, itu nanti dihitung jadi bonus C dan D. Yang ibaratnya ya bonus kecilan itu. Bonus yang ya tambahan. Karena fokusnya kita kan bonusnya 300 poin dari seluruh downline-downline kita. Gitu. Dan bonus B itu ketika Anda eksekutif diamond ketemu eksekutif diamond. Ya, kalau di sini masih ditulis diamond ketemu diamond ya, aslinya adalah eksekutif diamond ketemu dengan eksekutif diamond. Dari mana sih patokannya? Nah, ini isi one plan yang Anda bisa download di hdi1.com. Ini adalah panduan kita, ya, lembaran panduan kita yang bisnis plan HDI itu seperti apa sih ini. Nah, kalau Anda mau screenshot juga boleh, ya, screenshot jadiin JPEG untuk jadi panduan Anda. Oke, tapi kalau Anda mau yang lebih jelas lagi, download ya di www.hdi1.com. Anda bisa lihat di sini peringkatnya nih. Ya, peringkat boleh disamakan kalau kita itu bekerja, boleh disamakan dengan jabatan ya. Ya, sebutan doang ya, jabatan, peringkat, prestasi. Nah, ini ada mau dapat jabatan apa, mau dapat prestasi apa. Gitu ya. Bedanya jangan lupa, meskipun kita jabatannya enterprise manager, tapi nggak ada yang namanya atasan dan bawahan ya. Jadi downline Anda bukan bawahan, upline Anda bukan atasan. Oke, kita semua ini berpartner, bekerja sama. Nah, cuma prestasi apa nih yang mau kita dapatkan? Anda bisa lihat ya dari yang merah sampai yang kuning, dari enterpriser sampai Royal Crown. Kita akan bahas sampai Star Diamond aja supaya Anda nggak pusing ya. Karena nanti otomatis Anda paham kalau udah mencapai peringkat Star Diamond itu udah otomatis deh misalnya. Kita
belajar bagaimana cara mendapatkan peringkatnya dan bonus A-nya yang kita akan dapatkan. Oke? Yuk kita pelan-pelan nih. Pelan-pelan kita akan belajar cara dapetin peringkatnya dan dapetin bonus A-nya. Ingat ya yang tadi saya ngomong ya, bonus A itu adalah yang penting Anda paham bonus A karena ini 300 poin yang pertama. Kelebihan dari 300-nya bonus C dan bonus D kan, dan nanti bisa diabaikan dulu. Nggak ngerti dulu nggak apa-apa. Nanti dia ikut training yang kedua baru ngerti gitu, boleh. Nah, untuk mendapatkan peringkat Enterpriser, supaya Anda dapat bonus dari downline di level pertama, lihat di sini ya, ini hanya level pertama yang Anda dapatkan, maka syaratnya adalah Anda tutup poin 300. Selesai. Jadi selama Anda sudah tutup poin 300, maka Anda akan dapat 5% dari orang yang di bawah Anda atau downline Anda belanja. Oke? Nah, apa sih namanya bonus A? Pengertiannya adalah bonus yang didapat dari downline dengan kewajiban pribadi minimal kita 300 poin dan kita memiliki downline yang belanja, kita pasti mendapatkan bonus A, yaitu bonus override. Nah, Anda boleh highlight override ya. Namanya override itu tidak ada yang namanya potong-memotong kalau kita bicara override. Apapun peringkat Anda, sifat override itu dia tidak potong-memotong. Oke? Nah, jadi udah paham ya? Peringkat Enterpriser yang penting Anda tutup poin 300. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini ada 300 dan Anda tanda strip. Berarti tidak ada syarat downline. Karena untuk Anda naik peringkat, naik jabatan, ya naik prestasi jadi Enterpriser Partner, maka Anda harus punya 1 kali 300 BP. Maksudnya apa sih? Maksudnya ada satu jalur, boleh di kedalaman berapapun, ya kayak ini nih, Anda boleh lihat nih. Ini kan di kedalaman eh, 2 ya. Ini kedalaman pertama, ini di kedalaman kedua. Nah, jadi dapat apa namanya? Dapat 300 poinnya di jalur ini tapi di level kedua, nggak masalah. Dia mencari mana nih yang level yang mencukupi jalurnya ya 300 poin itu. Nah, yang lain kan 200 poin deh, 100 poin ya. Yang ini 200 poin, yang ini 100 poin. Nah, ya nggak ada yang mencapai kan, berarti satu tercapai, Anda peringkatnya adalah Enterpriser Partner. Jadi 1 kali 1-nya terpenuhi nih, 1 kali 1-nya terpenuhi di sini. Dan tidak berlaku yang namanya akumulasi. Oke, tidak berlaku yang namanya akumulasi. Nah, kalau Anda naik peringkat jadi Enterpriser Partner, maka 5%-nya sampai level kedua rekan-rekan. Jadi semakin dalam, keuntungan Anda bisa semakin dalam. Oke, nah sekarang gimana caranya supaya kita naik peringkat lagi? Oke ya, jadi Enterpriser Manager. Anda harus punya 3 jalur ya, 3 kali 300. Andanya sendiri tutup poin 300. Anda harus punya 3 jalur yang tutup poinnya 300. Maka 5%-nya dari level 1 sampai dengan level ke 5 gitu ya. Ini level 1 sampai dengan level ke 5. Nah, jadi ini 300 di sini. Oke, terus 300 lagi di jalur kedua nih. Ini 300 di jalur ketiga. Tapi kalau kita mau lihat nih, ini kan ada 100 tambah 200. Misalnya yang 300 ininya nggak ada. Misalnya ya, misal. Ini nggak ada nih. Berarti kan yang ada 100 sama 200. Nah, 100 ditambah 200 kan totalnya 300 ya rekan-rekan ya. Nah, tapi tidak dianggap 300 kayak gini. Jadi tidak akumulasi. Dia mencari ada satu orang yang memenuhi 300 poin. Jadi ya, 3 kali 300 itu berarti ada 3 jalur. Dari 3 jalur itu ada satu yang memenuhi 300 poin. Jadi ya 3 jalur ya, 1, 2, 3. Boleh di kedalaman berapapun ketemunya, itu boleh. Oke, jadi ini kita singkat jadi EM. Enterpriser Manager kita singkat jadi EM. Oke. Nah, sekarang kita akan melanjut lagi ke level berikutnya ya, ke prestasi berikutnya, ke jabatan berikutnya yaitu Enterpriser Leader. Nah, kalau Enterpriser Leader syaratnya adalah Anda tutup poin 300 punya 3 EM. Nah, yang tadi kita bahas ya, EM nih berarti bentuknya 300, punya 3 yang 300 nih. Nah, sekarang kita punya 3 yang EM. Nah, ya, boleh di kedalaman juga. Ini EM, ini EM, ini EM ya, Enterpriser Manager. Maka 5%-nya Anda akan dapat di level sampai level ke-6. Jadi semakin besar jaringan Anda, semakin mendalam jaringan Anda bisa meraih di kedalamannya. Oke, tapi kalau misalnya Anda sudah di kedalaman ke-6 nih yang belanja,
Ya, terus Anda masih peringkatnya Enterprise Manager, berarti di kedalaman ke-6 Anda tidak dapat bonus. Oke. Nah, kalau Anda sudah Enterprise Leader di kedalaman ke-6 dapat bonus. Nah, terus gimana caranya supaya jadi Diamond Leader? Nah, untuk jadi Diamond Leader Anda tutup poin 300 dan punya 5 EM Enterprise Manager. Ini ya. Satu jalur, dua jalur, jalur ketiga ada di kedalaman ketiga atau di level ketiga, jalur keempat ada di level kedua, jalur kelima ada di level pertama, first line. Jadi totalnya 1, 2, 3, 4, 5. 5 EM. Maka posisi Anda jadi Diamond Leader. Oke. Nah, jadi kalau Anda Diamond Leader, yang pertama 5%-nya Anda akan mendapatkan haknya sampai level ke-7, lalu 5 plus 1% di level ke-8 dan seterusnya, infinity. Nggak ada batasan, Anda tetap dapat sampai kedalaman berapapun. Oke. Nah, di bonus C-nya ya, jadi kalau Anda lihat di sini nih, ini ada namanya bonus C nih. Bonus C itu 10% kalau Enterprise Partner. Bonus C-nya untuk Enterprise Manager 20%. Bonus C-nya untuk Enterprise Leader dan seterusnya itu 25%. Ya, kalau bonus D semua peringkat dapat kalau bonus D. Oke ya. Bonus B belum dapat. Bonus B-nya nanti di Executive Diamond baru dapat gitu ya. Nah, jadi sampai level berapapun setelah Enterprise Leader dapatnya bonus C-nya itu udah 25%. Ya, ini supaya notice ya, supaya Anda notice bonus C itu di sini posisinya. Oke. Nah, jadi Diamond Leader Anda makin ke dalam dan tidak terbatas. Jadi kalau Anda sudah Diamond Leader nggak khawatir punya downline sampai kedalaman berapapun. Anda pasti dapat, ya kan? Nah, gitu. Oke. Jadi udah tahu nih cara dapat Diamond Leader ya. Sekarang mau dapetin peringkat eksekutif diamond caranya gimana? Oke, berarti Anda punya 2 jalur manajer Anda yang bisa naik jadi diamond leader. Apakah harus jalur manajer yang sebelumnya? Ya, yang penting Anda punya 2 jalur. Contoh nih, Anda closing 1 orang. Ternyata orang ini berpotensi dan pinter. Lalu dia jualan cepet, terus jaringannya juga berkembang cepet, dalam 1 bulan dia gabung, diamond leader. Nah, boleh jadi 1 jalurnya kita diamond leader gitu ya. Jadi punya 2 jalur diamond leader dan 3 jalur enterprise manager. Maka peringkat Anda naik jadi executive diamond. Nah, apa keuntungan executive diamond? Yang pertama nih, infinity-nya nambah 1%. Kalau tadi itu, kalau diamond infinity-nya kan 5 plus 1. Kalau executive diamond, infinity-nya 5 plus 1 plus 1. Jadi naik ya infinity ya, semakin kedalaman naik. Dan kalau Anda executive diamond, ketemu executive diamond. Jadi Anda executive diamond berhasil mencetak executive diamond. Omsetnya si executive diamond Anda ditambah 2% sampai level ke-7-nya executive diamond Anda. Ditambah 2%. Jadi ini ya, dengarkan kata-kata saya ya. Dengarkan kata-kata saya. Jadi, kalau Anda eksekutif diamond, lalu Anda punya downline eksekutif diamond, lalu omset downline Anda yang eksekutif diamond itu yang tadinya 5% ditambah 2%. Makin gede nggak? Makin gede. Jadi, Anda semangat bikin downline Anda eksekutif diamond seterusnya. Karena dapat tambahan 2%. Nah, kalau mungkin di perusahaan lain ketika kita ngomong mengenai pendapatan gitu ya. Kalau Anda eksekutif diamond, punya downline eksekutif diamond, penghasilannya kepotong. Sedih nggak? Karena peringkatnya sama. Sedih dong. Tapi di HDI, kalau Anda eksekutif diamond, terus punya downline eksekutif diamond, 5%-nya itu dapat, plus ditambah 2%. Jadi semangat bikin downline kita itu berhasil. Wah, asik kan? Jadi ini kalau ini yang jaringan saya nih, saya sangat semangat bikin Anda semua jadi eksekutif diamond. Woi, berarti saya sangat semangat bikin Anda semua jadi sukses. Wah, keren ya. Nah, terus bonus C-nya tetap 25%, bonus D-nya dapat, compress future-nya dapat. Nanti saya akan jelaskan compress future, oke? Nah, kalau naik jadi star diamond, oke? Kalau Anda naik jadi star diamond, caranya gimana? Anda harus punya 2 jalur baru ya, yang diamond leader, totalnya jadi diamond leader ada 4.
dan 1 jalur baru yang Enterpriser Manager. Jadi totalnya ada 4. Jadi 4 Enterpriser Manager dan 4 Diamond Leader. DL bukan downline ya rekan-rekan ya. Jangan sampai salah ya. DL itu Diamond Leader. Jadi Anda kalau naik ke Star Diamond butuh 4 manager dan 4 Diamond Leader. Di bulan yang sama semuanya ya. Jadi Anda di bulan yang sama mencapai nih 4 manager dan 4 Diamond Leader, maka Anda dapat posisi Star Diamond dengan keuntungan di level ke-8-nya Anda dapat tambahan lagi 1%. Ya, bonus B-nya tetap dapat 2%. Bonus C-nya sama, bonus D-nya sama, bonus bonus compress future-nya juga dapat. Oke, jadi keuntungannya Star Diamond itu adalah 1%-nya nambah plus ya. Jadi kalau nanti ini kita akan bahas di royalty. Jadi kalau eksekutif diamond dapatnya royalty, semakin naik peringkatnya kita, royalty-nya akan semakin nambah. Oke, sip ya. Oke, kita lanjut nih sekarang nih. Nah, kenapa kok saya nggak bahas Executive Crown, Grand Diamond, Royal Crown? Karena mulai dari peringkat Grand Diamond sampai dengan Royal Crown ya sama dengan Star Diamond. Oke, bonus A-nya itu sama. Yang membedakan hanya royalty-nya saja. Ingat ya, yang membedakan hanya royalty-nya saja. Dan kalau sudah mencapai Grand Diamond, Anda memiliki kesempatan untuk menjadi pemilik saham. Oke, jadi yang perlu nanti Anda ketahui berarti cukup cara mendapatkan posisi Grand Diamond gimana. Nah, 8DL misalnya ya untuk mendapatkan Grand Diamond. Berarti kalau 8DL Anda punya 8 jalur Diamond Leader. Kalau Executive Crown berarti Anda butuh 5 Diamond Leader, 3 Executive Diamond. Karena tulisannya 5DL plus 3 ED ya di sini ya. 5DL plus 3 ED. Kalau Star Crown 5DL plus 5 ED. Berarti 5 Diamond Leader plus 5 eksekutif diamond. Kalau Grand Crown, Anda butuh 9 eksekutif diamond plus 3 Star Diamond. Kalau Royal Crown, Anda butuh 9 eksekutif diamond plus 3 Grand Diamond. Total 12. Oke, sampai sini oke ya. Untuk bonus A bisa dipahami. Ya 5%, 5%, 5% sederhana ya. Anda punya downline di kedalaman berapa, dapatnya berapa, 5% bonus A. Jadi gini rekan-rekan loh, yang sederhananya ya, kalau semua rekan kerja Anda fokusnya di 300 poin, maka Anda cukup berpikir berapa bonus A yang didapat. 5%, 5%, 5%. Semudah itu bisnis plan kita. Nah, tapi kelebihan-kelebihannya, nah itu yang perlu kita hitung-hitung lain kan, bonus C, bonus D. Jadi kalau kelebihan 30 poin, misalnya 330, kelebihan 30 poinnya tergantung peringkatnya. Kalau Anda Enterpriser Manager, dapatnya 20% dari bonus C. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita ngomongin yang namanya compress future nih. Ini kan ada tulisannya di lembaran isi one plan ya. Itu ada tulisan compress future. Maksudnya apa sih? Nah, Anda boleh tambahkan sedikit konsentrasinya nih. Oke, boleh dilihat langsung dengan mata tajam. Wow, maksudnya compress future karena ini yang menguntungkan, salah satunya yang menguntungkan. Misalnya Anda punya jaringan seperti ini ya, yang tusuk sate. Jadi kita ngitung satu jalur aja dulu. Misalnya si A, X ini Anda. Misalnya si A 50 poin, belanjanya cuma 50 poin. B 67 poin. C 350 poin. D 36 dan seterusnya. Anda bisa lihat di gambar ya. Nah terus kalau tidak ada compress future, maka A ini level 1 ya. B level 2, C level 3, D level 4, level 5, level 6, level 7, level 8 ya, H-nya level 8. Nah, berarti kalau peringkat Anda Enterpriser Partner, berarti Anda dapat 5% dari A, dapat 5% dari B, dari C Anda sudah tidak dapat. Nah, tapi bonus compress future itu adalah pemampatan yang terjadi apabila ada rekan kerja atau downline kita yang poin pribadinya belum mencapai 300 BP. 50 belum udah 300 BP belum? Belum. 67 sudah 300 BP belum? Belum. 350 sudah 300 BP belum? Udah lebih malahan. Berarti ini dianggap level yang sesungguhnya. Ya, ini level 1, 50 dianggap level 1, 67 dianggap level 1, 350 level 1 yang sesungguhnya. Nah, 36 sudah 300 poin belum? Belum. 145 poin sudah 300 poin? Belum. 300 poin sudah? Sudah. Berarti F dianggap level kedua.
Nah, G 23 sudah 300 poin? Belum. H 375 sudah 300 poin? Sudah. Berarti sampai H dianggap level 3. Maka hitungannya jadi begini rekan-rekan. Bonus A, B, C dianggap level 1. Berarti level 1 dapat 5% kalau peringkat kita enterpriser partner. Nah, D, E, F dapat 5% karena dianggap level 2. Ya. Nah, G dan H udah nggak dapet. Kenapa? Karena dianggap level 3. Nah, kalau Anda posisinya enterpriser partner, kan level 3-nya Anda nggak dapet 5%-nya. Nah, inilah keuntungannya compress future. Anggapannya gini loh rekan-rekan. Contoh, saya prospek A, oke. Ternyata cuman training doang, tidak ada omset. Ya udah. Ternyata A closing B. Nah, B mau nih untuk cari-cari tahu. Ternyata juga nggak mengomset yang gimana. Ngomong sama C, ternyata C yang mau jalan. Nah, berarti C dianggap level satunya saya. Karena dia mau ngomset 300 poin. Gitu loh. Sip ya, bonus E ya, udah paham ya. Jadi bonus E ya pokoknya compress future. Belum dianggap level kalau belum tutup poin 300. Jadi kalau Anda punya downline sampai kedalaman tapi nggak ada poinnya, nggak usah khawatir. Ya, itu belum level satunya Anda. Jadi nanti akan dihitung ketika Anda punya downline di kedalaman yang sudah mencapai tutup poin 300. Kita lanjut. Oke. Nah, sekarang masih di bonus A. Jadi bonus A nih ada lagi nih yang perlu kita ketahui ya. Kita punya yang namanya bonus new downline of right bonus, yaitu 27,5% untuk omset sampai dengan 300 BP. Nah, makanya kenapa ini disebut bonus A. Karena ini untuk 300 poin yang pertama. Jadi kalau dia baru bergabung, lalu belanja yang pertama, maka kita sebagai upline langsungnya itu dapatnya 27,5% di bulan pertama dia belanja. Tapi gini, ya, kalau misalnya dia gabungnya bulan Juli, cuman gabung doang. Lalu bulan September baru belanja. Nah, maka di bulan Septembernya itu Anda dapat 27,5%. Jadi bukan di bulan pertama kali dia gabung. Jadi nggak harus di bulan pertama kali digabung. Pokoknya bulan pertama dia belanja. Notice ya buat teman-teman ya. Jadi kalau Anda punya downline baru ada omsetnya, misal nih 7,13 omsetnya. Anda tahu 7,13 apa? Pasta gigi. Jadi Anda punya downline baru, dia gabung terus beli pasta gigi. Kan 7, sekian kan. Sementara 27,5% itu dari total 300 poin. Kan sayang. Harusnya Anda dapat dari 300 poin 27,5% ya. Karena itu sekali doang loh seumur-umur. Nah, jadi wah ini ada 5 poin nih. Dia baru gabung kan. Ya udah deh, saya masukin deh poin apa di sana supaya dapat 27,5%. Gitu rekan-rekan ya. Jadi setiap ada downline baru Anda usahakan maksimalin 300 poin karena dapatnya 27,5%. Nah, 27,5% itu dari mana sih asalnya? Itu asalnya itu dari upline-upline Anda yang memberikan support 2,5% buat Anda. Ya, jadi upline-upline Anda ada 7 upline Anda itu memberikan support loh. Memberikan support itu 2,5%. Ya, jadi support 2,5% level sampai ke atas. Nah, jadi kalau Anda nih posisinya itu di G, Anda adalah G, Anda punya downline H, si H closing I, maka Anda dapatnya 2,5%. Yang dapat 27,5%-nya adalah H. Gitu ya, Anda boleh lihat di sini. Ya, ini G misalnya Anda. Nanti akan ada di gambar berikutnya ya. Tapi ini yang Anda perlu ketahui, yaitu 7 upline Anda 2,5% berarti kali 7 ya, 17,5%. Jadi 22,5% dari 17,5 ditambah bonus standar 5%-nya. Nah, terus ada 5 upline diamond leader Anda itu mensubsidi lagi 1%. Pak, saya kan upline-upline-nya nggak tahu siapa, nggak usah dipikirin. Pokoknya perusahaan berikan skema gitu, kalau nggak ada lagi upline Anda, perusahaan yang ngasih. Tapi skemanya kalau ada upline Anda, maka upline Anda mensubsidi otomatis. Makanya dari 5 mensubsidi 1% berarti 22,5 ditambah 5 jadilah 27,5%. Oke, ini asal muasalnya 27,5%. Nah, berbicara syariah ya untuk yang teman-teman muslim, 27,5% itu sebenarnya bukan bonus perekrutan, yaitu bonus subsidi upline-upline Anda untuk Anda.
Jadi upline Anda tuh dikurangin bonusnya supaya Anda di bulan dari downline perdana Anda belanja itu dapatnya tuh besar. Nah, beda dengan skema perusahaan yang lain yang memang itu diambil dari nilai produk 27,5%-nya. Jadi upline-upline ini tidak mensubsidi, benar-benar diambil dari nilai produk, yaitu bonus perekrutan murni berarti di situ. Nah, jadi beda ya. Kita memang new downline override bonus untuk downline baru, tapi sebenarnya ini bukan bonus perekrutan, tapi bonus subsidi para upline Anda. Bonus kemurahan hatinya upline Anda. Ya, coba nih mikirin deh kayak gini nih rekan-rekan ya. Misal, ini misalnya nih Anda, ya ini baru. Nah, kalau Anda baru dapat 27,5% itu yang normal ya. Ini Anda ngerekrut downline baru, ajak downline baru dia belanja, Anda dapat 27,5% normal. Tapi nih misal Anda ini B nih Anda nih. Misalnya ya, Anda B. Upline Anda A. Kan upline Anda dapatnya 2,5%. Nah, misal upline Anda ngajak Anda nih ngajak makan sambil prospekin C, closing. Nah, kan yang bayarin makan upline Anda ya. Yang bayarin makan upline Anda, tapi upline Anda mensubsidi demi Anda juga. Nah, lihat ya kemurahan hati upline Anda. Ya, jadi ya jangan abis itu wah pasti upline dapat lebih besar nih. Loh Anda ketika ngerekrut downline baru itu dapatnya jauh lebih besar 27,5%. Ya, nah jadi supaya tidak salah paham gitu ya. Upline Anda ketika Anda closing downline baru, upline Anda dapatnya 2,5%. Nah, misal kejadian seperti ini nih. Ya, Anda misalnya punya referensi C, tapi Anda mau taruh di B. Nah, B ini misalnya tidak aktif, misalnya. Tapi Anda mau taruh di C untuk mendapatkan peringkat. Boleh nggak? Boleh, silakan. Tapi kan 27,5%-nya sayang Pak ke B. Nah, maka sponsornya tulis namanya B, ya ini ya Anda boleh lihat kalau di formulir ya, formulir pendaftaran, ada nama sponsor. Sponsornya Anda tulis namanya B, isi sponsornya Anda tulis nama Anda atau namanya A. Maka meskipun posisinya si C ini di bawahnya B, jadi downline-nya B, tapi 27,5%-nya Anda yang dapat. Oke, jadi itu fungsi dari isi sponsor. Oke, jadi nanti nih kalau Anda dapat downline baru, Anda mau taruh di kedalaman, jangan lupa nanti diinfokan ke dia, Mas, Pak, Bu, Kak, nanti jangan lupa ya sponsornya tulis namanya B, tapi nanti isi sponsornya tulis nama saya, ID-nya ini ya. Ya, itu jangan lupa karena 27,5% itu haknya Anda yang memprospek. Itu haknya Anda. Tapi jangan sampai kejadian seperti ini rekan-rekan. Anda dititipin sama downline Anda. Len tolong dong daftarin. Itu prospeknya downline Anda. Nah, karena Anda yang daftarin lalu nakal. Wah, ya udah deh. Karena saya yang daftarin, isi sponsornya saya tulis nama saya deh. Nah, akhirnya apa? 27,5%-nya dapatnya upline-nya kan, bukan downline-nya yang nitip itu. Nah, itu kan berarti nyolong 27,5%-nya. Nggak boleh ya kayak gitu ya. Nah, karena Pak, emang ada Pak yang kayak gitu? Ada rekan-rekan. Ya, makanya saya mewanti-wanti jangan melakukan hal seperti itu. Kalau memang itu prospeknya downline Anda, ya 27,5%-nya tetap kasih ke dia. Tetap tulis namanya downline Anda. Gitu ya. Sampai sini oke? Sip ya. Nah, sekarang masih di bonus A. Masih di bonus A. Anda kan lihat di Diamond Leader seterusnya, itu ada namanya Infinity Bonus A. Oke ya, infinity-nya nih yang kita sekarang mau bicarakan. Infinity Bonus A itu dihitungnya itu dimulai dari level ke-8 rekan-rekan. Ya, yang warna kuning nih, H ini di level ke-8. Oke, dapatnya 5% plus 1%. Nah, kita pembatasannya itu ada di infinity teman-teman. Jadi kalau misalnya Anda eksekutif diamond, ketemu downline eksekutif diamond, yang berhenti itu adalah infinity-nya. Berarti mulai ke 8-nya. Oke, ingat ya, ini di note dulu nih di bagian sini. Karena bentar lagi kita akan lompat ke bonus B. Karena kita bentar lagi melompat ke bonus B agak memusingkan sedikit. Karena ini adalah bonus ketika Anda mencapai posisi leader gitu ya. Oke, nah
Ini ya, jadi ini kan si H ini adalah masuk ke level ke-8-nya kita. Jadi ini yang disebut infinity bonus A ya. Jadi kalau saya bilang infinity bonus A-nya sudah tidak dapat, berarti yang mulai ke level 8-nya yang sudah tidak dapat. Oke. Nah, ini saya kasih highlight tuh, tuing 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 tuing. Nah, yang ini nih. Oke. Nah, ini note-nya, infinity bonus sedalam-dalamnya berlaku apabila peringkat kita eksekutif diamond leader ke atas atau diamond leader ke atas dan tidak ada downline kita yang memiliki peringkat yang sama atau lebih tinggi. Apabila ada downline kita yang memiliki peringkat yang sama atau lebih tinggi, maka tidak berlaku infinity, tapi sebagai gantinya bonus Anda akan ditambahkan dengan bonus B kalau posisi Anda eksekutif diamond. Oke, contohnya ini nih, ya. Agak pusing nih ya. Jadi kita harus pelan-pelan nih. Kalau mau tanya boleh. Karena ini adalah bonus yang menarik ya, bonus leadership-nya. Kalau Anda eksekutif diamond, yang ini ya. Nah, terus ada punya downline eksekutif diamond di level 1, maka 5%-nya ditambah 2% tuh. Mulai dari pribadinya eksekutif diamond Anda sampai level ke-7-nya eksekutif diamond Anda, itu ditambah 2%. Nah, kan kalau misalnya level ke-8-nya itu kan masih haknya Anda, maka infinity-nya tuh 5% plus 1 plus 1 masih dapat di level ke-8-nya. Plus 2. Nah, mulai level ke-9, 5 plus 1 plus 1-nya itu sudah nggak ada. Terpotong semua, sisanya tinggal bonus B 2% mulai ke-9 dan seterusnya Anda dapat 2%. Ya. Nah, ini Anda bisa lihat nih yang twing 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 twing. Nah, ini 2% sampai level ke-5 eksekutif diamond leader ada. Ya, ini gambarannya seperti ini nih biar nggak pusing. Ya, contoh. Ini Anda eksekutif diamond, lalu Anda punya nih level pertama, level kedua. Ternyata level keduanya yang eksekutif diamond, level pertamanya enggak. Level pertamanya cuma tutup poin 300 misalnya. Ya, ini anggap semua tutup poin 300, oke? Nah, level pertamanya cuma tutup poin 300, level keduanya eksekutif diamond. Berarti hitung nih, mulai dari eksekutif diamondnya nih, ya, sampai 7 kedalamannya dia, itu dapat tambahan 2%. Nah, kalau Anda nih level 1 sampai level ke-7 Anda, dapatnya kan 5% eksekutif diamond. Terus di level ke-8 Anda dapatnya berapa kalau Anda eksekutif diamond? 5 plus 1 plus 1. Nah, di sini Anda bisa lihat nih, di level ke-8 Anda dan di level ke-9 Anda, ya, Anda tuh 5 plus 1 plus 1-nya masih dapat. Ditambah 2%. Tuh, asik gak? Nah, tapi nanti dimulai level ke-10-nya, 5 plus 1 plus 1-nya sudah nggak dapet. Karena sudah menjadi haknya eksekutif diamond-nya Anda. Eksekutif diamond downline-nya Anda. Jadi ini udah ke eksekutif diamond-nya downline Anda. Nah, Anda sisanya mulai dari level ke-10-nya Anda, itu dapatnya 2%. Atau gampangnya, mulai dari level ke-8-nya eksekutif diamond Anda, dapatnya 2%. Agak membingungkan, wajar ya. Tapi ini adalah ketika kita udah mau mencapai peringkat eksekutif diamond. Oke. Nah, ini skemanya kalau Anda eksekutif diamond, punya downline eksekutif diamond. Oke. Nah, sekarang kalau Anda star diamond, downline Anda eksekutif diamond, berarti Anda lebih tinggi posisinya ya. Nah, dengan bentuk yang sama tapi peringkatnya berbeda, maka level kedua sampai level ke-7-nya Anda itu dapat 5 plus 2, level ke-8 dan level ke-9-nya Anda itu dapatnya ya 5 plus 1 plus 1 plus 1 karena star diamond. Star diamond kan total 8%, ya kan? Ditambah 2%. Nah, lihat nih di sini nih uniknya nih ya. 1% plus 2%-nya tetap dapat. Karena yang dipotong 5 plus 1 plus 1. Ini harusnya tambah 1 ya. Bentar saya perbaiki dulu biar tidak bingung. Nah, Nah gini ya, jadi 5 plus 1 plus 1-nya sudah nggak dapet, tapi 1% plus 2-nya, karena kita di level ke-8-nya lebih 1%, 1% plus 2%-nya masih dapat sampai kedalaman berapapun. Nah ini kalau peringkat Anda star diamond.
Nah, tapi kalau Anda Star Diamond ketemu dengan Star Diamond, ya udah berarti mulai level ke-10-nya Anda hanya dapetin 2%. Nah, 2% sampai berapa, Pak? Sampai Anda ketemu 5 orang di jalur itu yang eksekutif Diamond. Maka 2%-nya sudah nggak dapat lagi. Nah, contoh nih, di mulai level ke-6-nya, di sini Anda lihat nih level ke-6 eksekutif Diamond juga. Jadi Anda tuh punya di 5 kedalaman tuh eksekutif diamond, level kedua ini eksekutif diamond juga peringkatnya, ini eksekutif diamond lagi, wah gitu ya, seperti leader-leader top leader ya, yang top leader tuh sudah memiliki kedalaman tuh bisa eksekutif diamond, star diamond, star crown gitu ya. Nah, maka di level ke-6-nya hitung dah, ya, dihitung level dari mulai level ke-6-nya, hitung kurang lebihnya 7 level lah mungkin ya, itu 2%-nya sudah nggak dapat lagi. Gitu. Atau mungkin mulai di level ke-6-nya 2%-nya sudah nggak dapat lagi. Tapi kan berarti jaringan Anda udah besar banget, omset Anda udah besar. Diganti dengan royalti. Ya, karena peringkat Anda sudah tinggi diganti dengan royalti. Royalti tetap dapat loh dari mereka gitu ya. Dan kalau omsetnya besar berarti royaltinya semakin besar kan. Nanti akan dibahas. Oke. Oke. Contoh kasus nih. Sekaligus kita ngomongin bonus C dan bonus D rekan-rekan. Contoh, kita ngambil 2 orang aja. Jadi Anda boleh nanti nih di rumah Anda mau tambahin ini kan X sama Y ya. Ini kan X sama Y. Anda mau tambahin nanti di sini ada Z, ada A, ada B, ada C gitu ya. Misalnya 250 poin yang sininya 500 poin, yang sininya 350 poin terserah. Kita cuman mau X sama X ini Anda dan Anda punya downline Y. Nah, poinnya sebesar ini, peringkat Anda Enterpriser Manager. Nah, downline Anda hanya Enterpriser biasa. Ingat ya, downline Anda hanya Enterpriser biasa dan dia itu baru gabung. Ya, new downline. Berapa sih bonusnya yang Anda dapatkan? Nah, Anda boleh lihat ya, kalau Enterpriser Manager, bonus C-nya dapat berapa? 20%. Ini ya. Nah, bonus D, berapa sih besaran bonus D? Bonus D itu adalah off-ride tambahan, kelebihan 300 BP, sebesar setengah dari off-ride A dan setengah dari Diamond Group off-ride bonus B. Ya, jadi kalau bonus B ada nggak di sini? Nggak ada bonus B. Kenapa? Karena syaratnya bonus B adalah Diamond ketemu Diamond, ya, atau eksekutif Diamond ketemu eksekutif Diamond. Berarti perhitungannya begini rekan-rekan. Nah, perhitungannya begini ya. Jadi bonus A ya hanya dapat dari Y. 300 poin dikali 3000 BV dikali 27,5%. Sekian. Ya, Anda boleh tulis deh. Ini kan sekitar 247.500. Bener nggak? 247.500 hafalan. Nah, bonus B-nya nggak dapet. Ya, dari Y bonus B-nya nggak dapet karena belum eksekutif diamond ketemu eksekutif diamond. Nah, bonus C-nya ingat C berlaku pribadi. Oke, jadi hanya bonus C yang berlaku pribadi. Nah, jadi kalau bonus C berlaku pribadi, maka Anda hitung bonus C dari X ya, yaitu 100 poin. Bonus C dari X 100 poin kita pribadi ya, bonus C 100 poin kali 3.000 kali 20%. 20% dari mana asalnya? Dari Enterprise Manager, bonus C-nya 20%. Oke, yang ini ya. Bonus C-nya 20%. Kalau peringkat Anda Enterpriser Partner, maka bonus C-nya adalah 10%. Nah, dari Y 50, ya kan? Jangan lupa, ini kan kelebihan 300. Makanya X kan 400 poinnya, 300-nya nggak kehitung, hanya dihitung 100. Nah, Y 350 kan, 300-nya masuk ke bonus A, yang 50-nya masuk nih ke bonus C, yaitu 50 kali 3.000 kali 20%, karena peringkatnya manajer. Nah, bonus Y untuk bonus D-nya dari Y masih dapat lagi, jadi dapatnya 2 kali tuh. Ya, 50 kali 3.000 kali 2,5%. Ya, setengah dari komisi off-ride ya. Jadi komisi 5%. Jadi 2,5%. Oke, lanjut. Nah, berikutnya kita akan bicara mengenai keunggulan Easy Starter. Nah, Easy Starter ini itu hanya ada 7 jenis paket ini ya rekan-rekan ya. Anda boleh lihat ada Family Set, ada 4-star Set, Couple Set, Propolis Plus Set, Power Set, dan Cholesterol Buster Set, serta biskin apapun yang Anda beli ya. Pokoknya
produk Biskin senilai 300 poin. Maka Anda sudah dihitung isi starter. Jadi beli apapun isi starter, beli apapun Biskin, kalau 300 poin sudah dihitung isi starter, khusus Biskin. Oke, nah kalau Anda punya downline baru dan dia beli isi starter, keuntungannya ini loh rekan-rekan. Anda bisa memiliki extra cash 120.000 potensinya. Ini hanya berlaku, jadi khusus ini berlaku kalau Anda seumur hidup, sekali aja seumur hidup pernah beli paket isi starter. Itu sebabnya kalau Anda mau serius nih jalanin bisnis ini, usahakan kalau Anda belum beli isi starter, langsung aja beli isi starter. Pak, berarti saya keluar, kan saya belum ada yang mau beli Pak, kenapa saya harus beli paket isi starter? Nah, anggap aja gini, kan produk isi starter itu kan rangkaian produk unggulan. Berarti kalau Anda punya satu paket ini, kalau Anda ketemu orang, berarti kemungkinan besar produk inilah yang akan laku ke orang di sekitar Anda. Ya, jadi Anda punya produk untuk menjadi display atau langsung transaksi di tempat. Karena saya waktu zamannya offline selalu bawa satu paket kemana-mana. Kalau misalnya dia beli paket, ya saya tinggal serahin, nggak perlu bolak-balik jadinya. Sekarang bayangkan nih, Anda datang, ketemu ya, udah jalan 1 jam nih ke rumah prospek Anda. Ternyata closing, dia beli paket isi starter. Terus Anda nggak bawa produknya, oke berarti Anda terima dulu uangnya, tapi Anda harus mengeluarkan waktu balik lagi ya ke cabang terdekat, beli, balik lagi ke rumah prospek Anda. Berarti kan ongkosnya double. Nah jadi kenapa kok saya sarankan ya udah beli aja satu paket untuk modal berputarnya kita. Toh misalnya ternyata butuh lagi nih modalnya untuk menjadi uang pegangan, ya udah begitu produk itu laku, Anda jadikan uang itu ya tabungan Anda sendiri gitu. Ya jadi itu modal tujuannya untuk mempermudah. Toh ini paket isi starter pasti menguntungkan buat Anda. Karena Anda toh pasti ke depan pasti beli. Kalau Anda semakin sukses di ADI pasti beli kan. Nah, asumsinya kalau Anda sudah tutup poin isi starter, terus Anda punya 2 orang yang juga belanjanya paket isi starter ya, dia member baru, belanjanya paket isi starter, maka kalau dia downline baru, maka dari satu jalur ini Anda pertama dapat 27,5% kan, yaitu 247.500. Kalau dia downline lama, maka 45.000 kan bonus dari orang ini. Terus Anda dua orang ini yang belanja di bulan yang sama, maka Anda dapat tambahan extra cash 120.000. Dan ini berlaku kelipatan. Berlaku kelipatan yang ini nih. Jadi kalau misalnya Anda closing 2, ternyata closing lagi 2, totalnya 4. Nah berarti dapat lagi tambahan extra cash 120.000. Jadi ini bukan binari ya, bukan pasangan, terus binari, habis itu kelipatan 2 ke bawah tapi. Bukan. Tapi kelipatan 2-nya itu berkelipatan menyamping. Gitu. Jadi ini hanya kalau Anda closing 2 paket, member baru, ya Anda dapat 120.000, dapat lagi closing 2 paket lagi 120.000, itu tambahan dari kantor pusat 120.000. Ya makanya disebut extra cash. Nah kalau misalnya di kedalaman Anda bisa lihat nih, bisa contoh ini di jalur pertama, ini jalur kedua, tapi di kedalaman nih. Tapi jangan lupa isi sponsornya ditulis nama Anda. Kalau isi sponsornya tidak ditulis nama Anda, jadi tidak dapat nanti takutnya nih extra cash 120.000. Ya, jadi jangan lupa isi sponsornya nama Anda, dan ini juga belinya isi starter ya. Jadi ini isi starter, isi sponsornya ya untuk yang ini namanya Anda, maka dengan cara kayak gini Anda dapat 120.000. Jadi misalnya nih orang ini bulan depan gitu ya, bulan depan downline-nya Anda taruh orang di bawahnya downline Anda yang ini. Lalu Anda taruh lagi downline di bawahnya dia dan isi sponsornya Anda dan dia isi starter dua-duanya. Jadi bulan depan Anda bisa lagi dapat di kedalamannya. Kalau isi sponsornya nama Anda, gitu ya. Yang penting jalurnya berbeda. Jadi 2 yang closing di 2 jalur yang berbeda. Gitu. Oke, sampai sini paham ya isi starter ya. Nah, jadi saya sarankan ayo teman-teman langsung beli paket isi starter. Nah, ini nih yang menarik nih. Leader-leader itu tertariknya di sini sudahan. Yaitu apa? Royalty. Ya, Anda bisa lihat ya, eksekutif diamond royaltinya itu 15%, 1,5%. Omset nasional rekan-rekan. Jadi kalau omset nasionalnya itu misalnya nih 200 miliar ya 1,5% dari 200 miliar. Wow.
Gede ya. Nah, terus kalau Star Diamond itu 1,5% ditambah 1% dari omset nasional. Makanya semakin tinggi peringkatnya, royaltinya semakin tinggi dapatnya. Grand Diamond 1,5 tambah 1 tambah 0,5% dari omset nasional. Executive Crown tambah lagi 0,5%. Star Crown tambah lagi 0,5%. Grand Crown tambah lagi 0,5%. Royal Crown tambah lagi 0,5%. Ya. Jadi apa ya? Royalti itu omset nasional loh, bukan omset. Jadi saya dan Anda nih ya. Jadi misalnya nih di sini ada di sini kan ada Kang Abdillah ya, ada Bro Arif ya, ada apa Bu Maria, crossline nih ya. Ya kan crossline ya. Tapi kita bisa berbagi bonus karena omset nasional. Tuh. Ya, makanya kita bisa bersatu ya menjalankan bisnis ini, oke? Nah, caranya gimana untuk kita dapetin bonus royalti? Anda bisa lihat di sini, kalau Anda peringkatnya minimal eksekutif diamond ke atas, oke? Ada satu jalur diamond Anda yang mencapai omset grup 100.000 poin. Ya, omset grup PGPP ya, omset grup 100.000 poin dalam 1 bulan, maka Anda akan dapat 1 poin royalti. Kalau omsetnya semakin besar nih, misalnya 500.000 poin, maka Anda dapat 2 poin royalti. Kalau misalnya 1 juta poin, maka Anda dapat 3 poin royalti. Oke. Nah, jadi kalau 1 poin royaltinya misalnya 1 poin royaltinya 10 juta. Kalau 3 poin berarti kan 30 juta. Itu 1 bulan. Kalau Anda mencapai 12 bulan berarti 30 juta dikali 12 bulan. Berarti Anda dapat royaltinya itu adalah 360 juta. Nah, itu sebabnya leader-leader HDI itu begitu dapat uang banyak nih, itu langsung dia investasikan rumah, investasikan perhiasan, emas misalnya, tujuannya untuk menambah nilai dari royalti yang dia dapat. Ya, jadi jangka panjang luar biasa loh. Royalti ini yang nanti kita kejar gitu ya. Nah, terus kita juga bisa mencapai stakeholder atau pemilik saham. Caranya gimana? Nah ini ya, kalau Anda dari Juli sampai Juni tahun berikutnya, jadi setahun berjalan ya, tapi mulainya dari Juli. Mulai dari Juli sampai Juni tahun berikutnya, Anda mencapai 6 kali ya posisinya Grand Diamond dan omset bulanan 250.000, oke, maka 250.000 poin ya bulanan ya Anda bisa mendapatkan stakeholder gitu ya. Jadi kan syaratnya adalah Grand Diamond 6 kali. Itu untuk kemenangan pertama. Jadi kalau kemenangan kedua Grand Diamond tapi omsetnya 275. Ya Anda bisa mendapatkan bonus dari saham. Wah, Anda adalah salah satu pemilik dari HDI karena Anda punya saham. Ya, jadi Anda suatu hari bisa jadi pemilik. Jadi omset Anda udah besar sekali. Pak, 250.000 BP berapa, Pak? Tadi juga royalti, Pak. 100.000 BP itu berapa? Tinggal kali 3.000. Oke, berarti kalau 250.000 BP berarti per bulan kali 3.000 750 juta BV. Udah banyak sekarang yang udah jadi stakeholder, udah dapat royalti loh. Jadi jangan sampai Anda berpikir, waduh saya dapat nggak ya? Loh saya udah dapat royalti juga. Nah, artinya, oh saya dapat nggak ya? Lah kalau mikirnya sekarang nggak dapat. Tapi gimana caranya saya bisa dapat? Itu yang kita kerjakan, itu yang kita usahakan. Saya mau dapat nih stakeholder, saya mau dapat juga royalti nih. Oh, saya berarti harus mencapai 750 juta. Jadi seorang pengusaha bukan bisa nggak ya saya dapat. Seorang pengusaha tidak ke situ mikirnya. Seorang pengusaha yang sejati, maka dia berpikir gini, oke, saya mau targetin 750 juta. Caranya gimana? Apa yang harus saya lakukan supaya omset saya 750 juta BV per bulan. Nah, gitu. Itu mental pengusaha. Kenapa? Coba Anda bayangkan, Anda punya bisnis rumah makan. Terus mikir gini, kapan ya saya dapat 1 miliar? Kapan ya omset rumah makan saya 1 miliar? Terus mungkin nggak ya omset saya 1 miliar? Apakah Anda sebagai seorang pengusaha mikirnya kayak gitu? Kan tidak. Anda sebagai seorang pengusaha mikir, oke, saya mau mencanangkan tahun ini omsetnya 1 miliar per bulan.
Kan gitu. Nah di HDI juga gitu. Saya mau mencanangkan saya harus punya omset 1 miliar per bulan. Nah itu Anda bicarakan ke upline Anda, konsultasikan ke upline Anda. Len, saya mau dapat segini nih. Tolong kasih tahu saya caranya gimana di HDI. Gitu. Firm gitu loh, kita mau apa di sini? Mau berapa yang kita dapatkan? Karena bisa kita dapetin. Semuanya dihitungkan itu bisa semua dihitung. Nggak ada yang di sini yang sifatnya itu hayalan, nggak. Semua bisa. Dan udah banyak yang dapat. Udah terbukti banyak yang dapat. Oke. Nah, keunggulan bisnis plan HDI apa? Pertama mudah dipahamin ya. Kewajibannya 300 poin sampai dengan posisi tertinggi cukup 300 poin. Pokoknya mikir aja deh, yang penting saya tutup poin 300, saya ajak orang-orang yang mau jalan bisnis ini juga tutup poin 300. Selesai. Bisnis kita cuma mikir gitu doang kok. Kita tutup poin 300, gimana caranya kita ajak orang yang mau aktif tutup poin 300. Nah, sifatnya kita itu menggunakan off-riding bonus rekan-rekan. Jadi bonus HDI sifat utamanya itu menggunakan off-riding bonus. Sehingga ini membuat bisnis kita itu nggak usah takut kalau kita punya downline itu lebih berprestasi daripada kita. Karena tidak ada potong-memotong. Karena tidak menggunakan sifat yang potong-memotong. Gitu ya. Nah terus adanya bonus isi sponsor untuk mempercepat bonus kita atau modal kita kembali. Ya modal apa sih? Mungkin ongkos ya, mungkin Anda langganan Zoom, mungkin Anda langganan internet demi mau berhasil di HDI. Nah dengan adanya bonus isi sponsor 27,5% kan membantu banget ya rekan-rekan ya. Terus adanya compress future. Nah compress future ini benar-benar menolong kita kalau kita tuh punya downline tapi dia nggak aktif. Dia punya downline aktif tapi yang aktif di kedalaman. Nah ini kan menolong kita banget gitu ya. Terus adanya executive diamond of riding bonus yang plus 2%. Ini membuat kita nggak takut kalau punya downline prestasi. Karena kita dapat tambahan 2%. Jadi kita tuh malah justru pengen bikin downline kita tuh dapat tambahan mencapai peringkat executive diamond dan lebih tinggi lagi. Karena kita dapat tambahan 2% gitu. Nah terus adanya infinity of riding bonus yang bonus A ya. Jadi kita kalau kita diamond leader, downline kita di bawah nggak ada yang executive diamond ya kita tetap dapat tuh bonus 5% plus satunya itu sampai kedalaman berapapun. Terus, nah ini yang menarik, bisa diwariskan. Anda bangun bisnis ini 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, suatu hari mau Anda wariskan bisa. Nggak sia-sia apa yang Anda bangun di bisnis HDI. Contoh saya udah 15 tahun nih, nanti ternyata 40 tahun lagi, saya misalnya udah nggak mampu jalanin bisnis HDI. Ya udah, saya tinggal tulis surat wasiat deh. Nah, nanti kamu jalanin ini ya bisnis HDI-nya, cukup tutup poin 300. Gitu ya, bisa diwariskan. Terus adanya royalti yang membuat kita semua bisa saling kerjasama. Semakin besar downline kita, semakin kemungkinan kita dapat royalti lebih besar. Adanya cash award, ya nanti akan saya infokan ya, dan juga adanya kepemilikan saham HDI. Oke, nah ini adalah keunggulan bisnis plan HDI dari segi network yang tadi saya sebutkan rekan-rekan ya. Jadi kita sekarang sudah selesai membahas network profit. Berarti sekarang kita tinggal berbicara mengenai achievement, prestasi. Kalau kita mendapatkan prestasi, apa sih yang kita bisa dapatkan dari segi kepuasan. Dari segi kepuasan apa sih yang bisa kita dapatkan? Yang pertama nih, Anda bisa mendapatkan promo seminar BEST gratis. Yaitu apa? Mulai bulan Januari sampai April dan promonya Juli sampai Oktober. Jadi 4 bulan berjalan. Anda bisa dapatkan training ini senilai 2 juta lebih itu gratis. Dengan cara yang pertama ya, di bulan Januari sampai April atau di bulan Januarinya ya, atau di bulan Julinya, jadi tergantung periodenya ya. Kalau sekarang berarti kan September, Oktober sisanya. Anda beli paket isi starter di bulan promo. Nah, kalau Anda sudah beli di bulan Januari atau bulan Juli, mulai dihitung poinnya. Oke, jadi syarat pertama Anda beli paket isi starter. Syarat yang kedua adalah minimal setiap bulannya kita itu enterpriser manager. Ini syarat yang kedua. Jadi kalau Anda belum manager, ya Anda tidak dihitung poinnya. Nah, poinnya itu berapa sih yang harus kita dapatkan? Ini poinnya ya. Jadi beda bukan dengan BP, ini poin freebase. Jadi setiap kita belanja produk HDI senilai 100.000 BV atau downline kita atau grup kita itu belanja senilai 100.000 BV, Anda dapat 1 poin freebase.
Oke, satu paket isi starter itu kan 900.000 ya kurang lebihnya ya. Berarti Anda dapat 9 poin free base. Tapi kalau di bulan awal-awal promo ya, misalnya nih di bulan Januari atau di bulan Juli Anda dapatnya 15 poin. Nah, makanya di bulan Januari atau di bulan Juli orang berbondong-bondong beli paket isi starter supaya dapatnya 15 poin. Nah, satu tiket base itu butuh 820 poin. Ya, dan ini akumulasi selama 4 bulan dari mulai bulan Januari sampai April atau Juli sampai Oktober gitu ya. Nah, Anda akan mendapatkan satu tiket base. Oke. Nah, kalau misalnya ternyata downline Anda itu ada yang dapat tiket base, maka Anda harus punya side omset point senilai 410 poin free base. Ya. Jadi itu side omset. Jadi kalau Anda punya downline Anda poinnya itu 820 poin base, Anda harus punya omset di sampingnya 410 poin base atau mungkin 41 juta BV ya di luar downline Anda langsung itu. Oke, Anda dapat satu tiket free base berarti. Kalau 3 jalur Anda ternyata tiga-tiganya jalur Anda gitu ya, dapat semua nih tiket base, Anda dapat satu tiket free base. Ini skema-skemanya ya. Ingat ini adalah achievement atau prestasi yang keuntungan lain dari network profit tadi. Network profit kita tetap dapat, ini tambahan, ya kan? Kan sekalian kalau bisa kita mendayung 1 sampai 3 pulau terlampaui gitu ya. Ini yang pertama ya. Anda boleh jadikan free base ini adalah target Anda juga. Achievement yang berikutnya adalah promo-promo jalan-jalan ke luar negeri ya. Yang pertama adalah jalan-jalan naik kapal pesiar. Oke, caranya gimana? Anda cukup menjadi diamond leader 9 kali dalam 12 bulan periode. Dimulai bulan Anda meraih. Contoh nih, jadi bukan dari Januari sampai Desember ya. Contoh di gambar ini dari mulai Januari, Februari, Maret Anda baru mulai. Nah, berarti dihitung terakhirnya itu adalah di bulan Februari. Oke, jadi Anda bisa 3 kali nih ada kesempatan kalau misalnya lagi kesulitan nih mencapai diamond leader. Agustus nggak dapat, Oktober nggak dapat, Desember nggak dapat. Nah, Anda masih bisa kejar Januari, Februari. Totalnya 9 kali ya. Maret ya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, tapi kalau misalnya Anda ini kemenangan pertama ya. Kemenangan pertama kalau Anda belum pernah Diamond Summit dulu ya namanya Diamond Summit. Kalau belum pernah dapat Diamond Summit, Anda orang baru nih, baru gabung 2020 nih misalnya, Anda orang baru belum pernah dapat Explore Fund, Anda 9 kali langsung dapat 2 tiket. Wah, asik ya. Langsung dapat 2 tiket pasangan, boleh. Atau Anda dan orang tua Anda. Atau Anda dan anak Anda, silakan. Ya. Lalu, Anda lanjut lagi nih mau dapetin kemenangan yang kedua. Nah, untuk kemenangan yang kedua, Anda harus mencapai 12 kali Diamond Leader. Atau, orang-orang yang sudah pernah mendapatkan Diamond Summit, itu harus 12 kali Diamond Leader dalam berturut-turut ya. Jadi kalau mulainya bulan Mei, maka sampai bulan April itu berturut-turut harus diamond leader ya. Anda bisa lihat di sini 12 kali diamond leader. Ya, jadi nggak boleh sampai gagal. Dimulai dia mencapai diamond leader tersebut. Oke. Nah, Anda bisa memenangkan dua kali kualifikasi untuk Explore Fund ya, buat yang belum pernah ada Diamond Summit. Jadi kalau Anda baru gabung nih, Anda kesempatan 2 kali ya. Jadi total 4 tiket yang Anda bisa dapatkan naik kapal pesiar gratis. Wow, gratis loh ya. Nah, kalau sudah 2 kali menang Explore Fund, maka Anda sudah tidak bisa menang lagi. Anda harus meningkat menjadi Explore Summit yang nanti akan saya ceritakan ya. Nah, ini HDI Explore Summit yang biasanya kita akan jalan-jalan keliling Asia lah ya. Nah, untuk yang Explore Summit kemenangan 2021, kita jalan-jalan ke Korea. Ya, jadi 2021 harusnya kita jalan-jalan ke Korea nih ya. Kemenangan 2021, tahun 2022 jalan-jalan ke Korea gitu. Nah, gimana caranya? Anda eksekutif diamond 9 kali Januari sampai Desember. Kalau ini adalah kemenangan pertama. Nah, ini ya seperti ini ya eksekutif diamond ya. Anda tutup poin 300, Anda punya 3 jalur enterprise manager dan punya 2 jalur diamond leader. Ya, 9 kali dari Januari sampai Desember. Kalau Explore Summit, khusus Explore Summit itu hitungannya dari Januari sampai Desember. Kalau Explore Fund tadi itu hitungannya kan dari bulan pertama Anda raih.
12 bulannya dihitung dari mulai bulan Anda pertama kali raih. Kalau ini mulai Januari sampai Desember. Jadi kalau Anda baru gabung bulan ini untuk dapetin Explore Summit ke Korea udah nggak bisa. Jadi harus ngambil Explore Summit yang tahun depan ya. Nah, mulai Januari sampai Desember jangan sampai nggak dapet tuh Executive Diamond. Oke. Nah, kalau sudah kemenangan kedua nih, misalnya nih kita udah kemenangan yang pertama, nah bulan berikutnya, tahun berikutnya, maka kalau udah kemenangan yang kedua nih masuk prosesnya harus 12 kali, Januari sampai Desember. Nah, kalau kemenangan yang ketiga harus 12 kali Executive Diamond plus ada syarat 250 juta grup BP, ya grup BP dalam setahun, bukan dalam sebulan ya, dalam setahun. Berarti 750 juta BV dalam setahun. Ya gampang ya. Dalam setahun berarti per bulannya sekitar 65 jutaan. Ya, 60 jutaan lah per bulannya. 60 juta BV, wah itu mah gampang ya. Nah, tiket pertama harus digunakan oleh pemilik ID, tiket kedua boleh dikasih pasangan, orang tua atau anak ya. Jumlah maksimum yang Anda dapatkan adalah 2 tiket. Pak, kalau misalnya jomblo gimana? Ya buat orang tua gitu. Ya. Oke. Explore Summit dan Explore Fun. Kalau Anda mau dapetin dua-duanya, bisa nggak? Jadi di tahun yang sama nih, Anda mau mendapatkan dua-duanya. Yang pertama, ya, Anda harus mencapai 9 kali. Kalau 9 kali nih, Anda harus mencapai itu 9 kali. Kalau kemenangan pertama Anda, ya. Nah, 9 kali harus mencapai. Tapi Anda harus punya 8 Enterpriser Manager dan 2 Diamond Leader. Berarti ibaratnya gini, Anda bisa mencapai kalau Anda punya jalur manajer 5 manajer ini plus jalur eksekutif diamondnya. Ya kan eksekutif diamond kan 3 manajer dan 2 diamond leader. Dan ini 5 EM itu kan diamond leader gitu ya. Jadi Anda punya 5 jalur EM dan 5 jalur untuk yang membentuk eksekutif diamondnya Anda. Nah, Anda bisa dapat 2 tiket Anda dapat Explore Summit dan juga dapat Explore Fun juga gitu. Nah, kalau dua-duanya kemenangan kedua berarti 12 bulan nih Anda harus membentuk jaringan seperti ini. Gitu. Oke. Nah, sekarang kalau Explore World. Nah, Explore World ini adalah jalan-jalan yang keliling dunia yang selalu ganti-ganti. Kalau tadi keliling Asia, kalau ini keliling dunia, ya. Syaratnya adalah yang penting kalau ini kemenangan pertama, Anda eksekutif diamond 6 kali atau eksekutif crown 3 kali. Ya, kalau untuk kemenangan yang pertama. Oke. Anda juga harus memiliki akumulasi 1 juta grup BP. Ya, 1 juta grup BP dari Januari sampai Desember. Kalau dikali 3.000 berarti 3 miliar dalam Januari sampai Desember terpenuhi grup poin Anda. Gitu ya. Nah, untuk memenangkan 1 tiket dan berlaku kelipatan. Jadi bisa menang 2 tiket, bisa menang 3 tiket gitu ya, berlaku kelipatan. Nah, ini adalah Explore World. Nah, yang berikutnya adalah prestasi atau achievement penghargaan selain bonus. Nah, contoh nih, kalau Anda mencapai peringkat Diamond Leader dan Anda akan mendapatkan plakat pin biasa ya, dan kalau Anda mencapai 3 kali ya, Anda dapat plakat plus jas. Oke, Anda dapat plakat pin biasa ya, bukan pin diamond tapi pin biasa dan dapat jas. Oke. Nah, kalau Anda 6 kali meraih maka dapatnya cash reward ya atau cash award sebesar 5 juta. Nah, kalau Anda meraih eksekutif diamond 3 kali, Anda dapatnya plakat pin diamond ya. Pin ordinary dan bahan jas dan dapat biaya untuk jahitnya juga ya. Nah, kalau Anda 6 kali itu dapat pin emas dan cash award 10 juta. Kalau Anda mencapai 6 kali eksekutif diamond. Kalau Anda mencapai star diamond 3 kali, Anda dapat plakat, pin biasa, dan jas. Kalau Anda 6 kali mencapai star diamond, dapatnya pin emas, cash award 30 juta. Ya. Nah, dan berikutnya ya, Grand Diamond, Executive Crown, Star Crown, Grand Crown, Royal Crown itu dapat plakat, dapat pin ya. Kalau 6 kali dapat pin yang emas gitu. Oke, ini penghargaan di luar bonus. Dan ini berlaku dimulai bulan Anda meraih. Ya, hampir sama kayak Explore Fun ya, dimulai Anda meraih. Kalau Anda raihnya Maret, maka Februari ini terakhir Anda raih ini 6 kalinya misalnya. Ya, itu terakhirnya. Nah, ini ketentuan pin dan cash award ya.
Bisa nggak kita itu ketentuannya kita ini nggak bisa lompat. Contoh ya. Anda begitu gabung langsung Royal Crown misalnya. Nggak bisa, karena Royal Crown kan cash award-nya 1 miliar ya. Begitu gabung, meskipun peringkat Anda Royal Crown, dimulainya tuh di Executive Diamond dengan. Ya, dimulai di Executive Diamond. Jadi Anda dapatnya 10 juta cash award-nya. Oke, jadi nggak bisa lompat, berurutan. Gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan ketentuan pin emas dan cash award. Nggak bisa langsung lompat ke Royal Crown, dimulai dari Executive Diamond dulu. Habis itu kalau Anda achieve tiba-tiba masih Royal Crown, baru Anda dapatnya Star Diamond. Anda masih Royal Crown, dapatnya Grand Diamond, gitu ya. Jadi nggak boleh lompat. Tapi bisa yang namanya fast track. Oke ya, teman-teman ya. Bisa yang namanya fast track dalam 12 bulan berjalan. Contoh nih gambarnya nih. Contoh 3 kali Executive Diamond Anda raih nih di bulan Januari Executive Diamond, Maret Executive Diamond, April Executive Diamond. Nah, Februari sama Mei ini ternyata kita nggak berhasil meraih Executive Diamond misalnya. Tapi bulan Juni itu Anda Star Diamond. Ya, Juli Star Diamond, Agustus Star Diamond, Oktober Star Diamond, November Star Diamond, dan Desember Star Diamond. Nah, totalnya kan dalam 12 bulan ini totalnya Anda 3 kali Executive Diamond dan 6 kali Star Diamond. Nah, Executive Diamond-nya meskipun 3 kali dapat 10 jutanya. Nah, di yang Star Diamond yang Desember ini, Anda juga dapat cash award Star Diamond-nya. Nah, ini yang namanya fast track. Anda bisa meraih 9 kali dengan cara bentuknya seperti ini. Jadi nggak harus, ini kan 6 kali menang. Habis itu 6 kali lagi menang, nanti kan 12 kali. Nah, kalau ini kan 3 Executive Diamond menang, habis itu Star Diamond-nya 6 kali menang. Nah, dapat deh itu kan cash award-nya Executive Diamond dan cash award-nya Star Diamond. Gitu. Nah, informasi yang terbaru ya mulai 1 Juli ini, kalau kita kalau kita punya downline lama maupun downline baru yang belum pernah mencapai peringkat diamond, maka bisa dapat cash award 1 juta. Ingat ya di sini note-nya ya. Semua enterpriser yang belum masuk ke dalam list rekognisi status diamond leader. Ya. Sebentar, ini digeser dulu nih ini tulisannya. Diamond leader ke atas sebelum 1 Juli gitu ya, sebelum 1 Juli. Nah, berarti kalau Anda belum pernah mencapai diamond leader, berarti Anda bisa nih dapetin cash award kalau Anda mencapai 6 kali manager dapat 1 juta. Kalau Anda mencapai 6 kali enterprise leader, Anda dapat 3 juta. Tapi kalau Anda sudah pernah diamond leader, ya berarti ini nggak dapat gitu ya. Nah, sebelum 1 Juli gitu ya. Nah, sama seperti cash award sebelumnya dengan status Diamond Leader sampai dengan Royal Crown, yaitu mencapai Enterprise Manager atau Enterprise Leader selama 6 kali dalam 12 bulan ya. Sama ya, 6 kali dalam 12 bulan. Berlaku fast track juga. Nah, tapi ini sistemnya bypass. Jadi kalau misalnya kita kita nih di bulan pertama Enterprise Manager, di bulan pertama sampai bulan ketiga Enterprise Manager, di bulan keempat Diamond Leader, ya berarti cash award leadernya nggak dapet. Gitu ya, ini disebut dengan sistem bypass gitu. Sudah nggak dapat berarti. Nah, sistem fast track-nya juga berlaku. Contoh, Anda 3 kali manager, habis itu 6 kali enterprise leader. Berarti cash award manajernya dapat 1 juta, cash award enterprise leadernya dapat 3 juta. Total 4 juta Anda dapat, ya. Nah, berlaku juga kalau misalnya enterprise manager 3 kali, terus habis itu diamond leader 6 kali. Maka cash award enterprise manajernya dapat 1 juta, ya, dan cash award diamond leadernya dapat 5 juta, totalnya Anda dapat 6 juta. Tapi enterprise leadernya itu Anda tidak dapat, gitu ya. Nah, ini sistem fast track. Lalu gimana nih caranya nih? Ya tadi kita udah selesai ya membahas semua ya, mulai dari retail, network profit, dan achievement. Gimana strategi kita untuk memperbesar bisnis kita? Yaitu memastikan diri Anda menjadi pilar. Pilar itu apa? Yaitu Anda tuh kuat secara ilmunya ya, seperti pilar kuat menahan para atas-atasnya gitu ya, para atas-atasnya. Jadi Anda menjadi pilar, Anda memiliki ilmunya, Anda belajar sambil menjalankan. Jadi Anda belajar, kuatkan ilmunya, kalau bisa Anda sampai bisa bawakan training. Ya, habis itu belajar sambil menjalankan. Dan minta pendampingan sama upline. Jadi jangan langsung kita tuh merasa, oh yaudah deh saya langsung jalan aja, nggak usah pakai pendampingan segala. Jangan. Coba minta waktu sama upline Anda untuk didampingin. Len, kapan dong saya ada downline nih, mau saya prospek, butuh dibantu nih. Nah,
boleh. Ya, boleh nih nanti sambil ngundang, nanti dibantu presentasi sama upline Anda. Sekarang boleh online, boleh juga offline gitu ya, fleksibel. Lalu lakukan follow up kepada enterprise yang baru bergabung. Kalau Anda udah closing downline baru, lalu follow up. Kebutuhannya apa? Apa nih kira-kira yang bisa dibantu gitu ya. Terus bantu rekan kerja Anda untuk mendapatkan income. Ya, jadi gini, yang membuat downline Anda itu yakin adalah ketika beneran di HDI itu income-nya ada. Jadi kalau Anda closing downline baru, terus dia mau jalan bisnis ini, usahakan dia sampai punya income. Ya mau 70.000, 100.000, 200.000 nggak apa-apa. Tapi dia sudah mendapatkan keyakinan di situ. Oh iya ya bener ya ada bonusnya ya. Bonusnya beneran ditransfer ya. Nah kalau dia udah ada keyakinan di situ maka semakin cepet lah orang itu mau jalan gitu ya. Terus bantu minimal 5 jalur yang aktif dulu guys. Jadi gini, kalau kita belum ketemu 5 jalur yang aktif, kita terus buka kelebaran. Kita terus buka first line. Contoh, kita buka A, nggak mau jalan. Buka B, nggak mau jalan. Buka C, jalan nih. Baru 1 kita ketemunya. Buka lagi D, buka lagi E, buka lagi F. Jalan F-nya nih. Berarti kita dapat C dan F. Baru 2. Buka lagi sampai ketemu 5. Nah kalau udah 5, baru deh kita bikin ke dalam. Bikin mereka berhasil. Nah itu target pertama kita dapat diamond. Kita bantu 5 jalur dulu untuk mereka mencapai peringkat manager. Baru habis itu bantu mereka untuk mencapai diamond leader gitu ya. Baru habis itu bantu mereka untuk mencapai eksekutif diamond dan kita buka jalur baru gitu loh guys. Ya. Nah, terus lakukan sambil konsultasi minimal, ini minimal loh. Berarti kalau bisa lebih banyak lebih bagus ya. Minimal 1 kali per bulan. Ya. Terus sambil kita tuh sudah menganalisa jaringan kita tuh kayak apa, kebutuhannya jaringan kita seperti apa. Nah itu ya, jadi ini strategi untuk memperbesar bisnis Anda. Anda boleh catat atau screenshot, lalu konsultasi sama upline Anda ya. Ini ya untuk strategi memperbesar bisnis Anda. Oke.